Jemaat masih berdiri, kita akan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah Kasih-Mu Besar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan meneguhkan kebaktian pemberkatan pernikahan Saudara Elon Leon Marpaung dengan Saudari Fani Priscilla dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
kiranya pujian yang disampaikan boleh meneguhkan kita sekalian. Kita bersama-sama akan kembali memuji nama Tuhan, menyanyikan kidung pujian Bapa Surgawi. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami bersama-sama datang padamu dalam rasa syukur untuk setiap rancangan dan rencana Tuhan yang boleh dijalani dalam hidup kami, di mana kami sungguh mengetahui bahwa setiap rancangan dan rencana Tuhan adalah hal yang indah bagi setiap kami. Indah karena kami bersama-sama dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan. Indah karena kami bersama-sama benar-benar menyadari bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terlebih ketika saat ini kami datang dalam pemberkatan pernikahan bagi kedua saudara-saudari kami, Elon dan Fanny. Sungguh kami melihat rencana yang indah yang Tuhan boleh perkenankan bagi kedua saudara kami, bahkan kedua keluarga besar. Maka dalam menyambut dan mensyukuri rancangan Tuhan yang indah ini, kami hendak mendasari semua ini dengan firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kiranya Engkau yang memimpin menyertai kami, memampukan kami mengerti memahami firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi dasar bagi Elon dan Fanny secara khusus untuk mengarungi hidup bahtera rumah tangga, pun bagi kami dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Pun sertai hamba yang akan menyampaikan firman-Mu agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia setiap kita mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita masing-masing. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Elon, Fanny, apa kabar?
Tentu ini menjadi hari di mana kita sama-sama mensyukuri setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, secara khusus bagi Elon dan Fani, juga kedua keluarga besar yang boleh menghantar, dan kerabat yang tentu mendukung, dan juga kita bersama-sama akan menjadi saksi dari ikatan suci yang diikrarkan oleh Elon dan Fani. Maka dalam mensyukuri anugerah Tuhan dalam pernikahan saat ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat Ibu Bapak Saudara yang terkasih tentang realita kehidupan kita masing-masing. Bahwa pertama, hidup yang kita jalani tentu tidak lepas dari tantangan dan pergumulan. Hidup yang kita jalani pasti ada hambatan-hambatan yang akan terjadi. Kita sadar selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan menghadapi situasi yang beragam. Kita akan hidup bukan cuma ketawa hahaha saja ya, tapi juga ada waktunya mungkin kita merenung, meratap, dan merefleksikan kehidupan kita. Sehingga rasanya penting sekali untuk kita memiliki dasar dalam menjalani kehidupan, memiliki satu pegangan di mana kita meyakini dalam berbagai kondisi hidup, dalam berbagai situasi yang kita hadapi, kita yakin bahwa kita mampu untuk melaluinya. Kalau kita punya dasar, kita punya pegangan, prinsip hidup. Dan terlebih dalam kehidupan rumah tangga, dalam persiapan pernikahan sudah disampaikan ya bagi Elon dan Fani, pengalaman keluarga, pengalaman para penatua, dan juga kita bersama-sama melihat bahwa hidup rumah tangga nyatanya tidak selalu mulus, meskipun kita akan selalu berharap bahwa hidup rumah tangga kita masing-masing berjalannya baik-baik saja. Tapi kita sadar bahwa nyatanya untuk menjadi nahkoda yang handal, dia harus melewati badai yang luar biasa. Untuk mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, ya dia harus bisa bertahan dalam keadaan dan situasi yang ada dan dilalui. Maka hari ini firman Tuhan dalam Injil Matius 7 yang kita baca, sebetulnya ini menjadi bagian penutup dari khotbah di bukit yang Tuhan Yesus sampaikan. Begitu banyak pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang saat itu, dan juga kepada setiap kita yang membacanya. Dan Tuhan Yesus menutup dengan dua macam dasar yang sebetulnya ini menjadi yang mestinya ada ketulusan di dalamnya. Maka itu yang juga mau menjadi dasar bagi Fani dan Elon untuk mengarungi hidup rumah tangga. Teruslah mengasihi pasangan tanpa harus menuntut, sehingga yakinlah ketika kamu memberikan kasih kepada pasanganmu, maka pasanganmu pun akan memberikan kasih itu juga kepadamu. Tidak perlu menuntut, karena kasih yang tulus pasti akan melahirkan sebuah ikatan yang kuat. Maka hari ini bagi Elon dan Fani, ke depan hidup rumah tangga akan dijalani. Bangunlah rumah di atas fondasi yang kuat dengan dasar iman kepada Kristus, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup, dan segala sesuatu persiapkanlah dengan baik, mengenal pasangan satu dengan yang lain, juga mau untuk memiliki prinsip memberi tanpa harus menuntut, sehingga dalam pemberian kasih yang kita lakukan, ikatan hubungan itu semakin kuat. Juga bagi setiap kita, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang hadir dalam pemberkatan pernikahan hari ini, ingatlah firman Tuhan menjadi dasar hidup kita. Jangan ketika ada badai hidup kita justru menjauh dari Tuhan, tetapi dekatlah kepada Tuhan agar kita dapat mengarungi hidup yang mungkin penuh dengan badai, tapi yakin dan percaya suatu ketika badai pasti akan mereda dan kita melihat ada pelangi di ujung sana untuk kita nikmati. Dan ingatlah bahwa setiap kita perlu untuk membangun kehidupan rumah kita masing-masing
dengan perencanaan-perencanaan yang baik, sehingga di dalamnya ada kekuatan yang kita dapatkan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat ini akan dibacakan titah pernikahan bagi kita sekalian. Jemaat mengadakan kebaktian khusus pada saat ini untuk menyaksikan dan mendukung dengan doa pernikahan Saudara Elon Deon Marpaung dengan Saudari Fani Priscilla. Hendaknya diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Di dalam hubungan nikah ini keduanya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan timbal balik, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama-tama menjadikan alam semesta, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya kita berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai ikatan yang kudus. Berkatalah Kristus, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menamakan persatuan dalam pernikahan sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana disebutkan tadi, maka hendaknya jemaat menganggap dan menilai arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya dan disertai penuh hormat dan ucapan syukur, supaya saudara-saudara memelihara pernikahan saudara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat-Nya. Dari itu hendaklah saudara-saudara memahami tujuan pernikahan, yaitu satu, agar suami dan istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling tolong-menolong dalam segala hal. Kedua, agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga. Ketiga, agar suami dan istri hidup bersama dengan perasaan tentram, laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tetapi apa yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ibu Bapak, jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan menjadi saksi pengucapan janji pernikahan yang akan disampaikan Saudara Elon dengan Saudari Fani. Untuk itu, dipersilakan mengucapkan janji pernikahan, dimulai dari mempelai pria, dilanjutkan mempelai wanita. Hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Fani Priscilla, sebagai istriku, dan berjanji hidup suci sesuai dengan isi Alkitab. Bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Tidak akan meninggalkanmu, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Elon Deon Marpaung, sebagai suamiku, dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab. Bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat kepada Allah. Tidak akan meninggalkanmu, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Cincin ini menjadi lambang pengikat janji yang sudah diucapkan Elon dan juga Fani. Untuk itu dipersilahkan untuk menyematkan cincin pernikahan ini ke jemari pasangan. Cincin ini kupasangkan ke jari manismu sebagai tanda pengikat janjiku padamu.
cincin ini kupasangkan di jari manismu sebagai tanda pengikat janjiku kepadamu. Ini terimalah berkat Tuhan. Allah pohon kasih dan rahmat yang telah memanggil saudara-saudara dalam pernikahan yang kudus dan yang telah menghubungkan saudara-saudara dalam kasih dan kesetiaan yang murni, kiranya mencurahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara. Amin. Silakan untuk duduk. Sebagai tanda cinta kasih, dipersilakan untuk memberikan cium kening. Yuk dihitung. 1, 2, 3. Kurang kena, Bang. Kurang kena, Bang. Kurang kena, Bang. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Keluarga yang berbahagia dan jemaat terkasih, kini kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita nyanyikan bait yang ketiga.
Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu dalam pemberkatan pernikahan bagi kedua saudara-saudari kami, Saudara Elon dan juga Saudari Fani. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama hadir menjadi saksi di mana cinta kasih Tuhan mempersatukan kedua saudara-saudari kami. Maka itu kami membawa dalam doa kiranya kehidupan keluarga Elon dan Fani akan Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat mengarungi kehidupan rumah tangga yang turut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh senantiasa menjalaninya dengan penuh cinta kasih, memberikan setiap kasih yang tulus kepada pasangan. Dan di dalamnya berkat-berkat Tuhan boleh senantiasa dilimpahkan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap perencanaan-perencanaan ke depan dalam kehidupan rumah tangga Elon dan Fani, Tuhan yang juga akan memberkati. Berkat turunan juga Tuhan berikan bagi mereka sehingga dalam jalan kehidupan rumah tangga mereka juga boleh senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Dan itu semua boleh terjadi atas kehendak yang Tuhan perkenankan. Kami berdoa juga Tuhan bagi kedua keluarga besar almarhum Bapak Hertog Bresman Marpaung dan Ibu Ramaida Borustorus, dengan keluarga Bapak Heriadi dan juga almarhumah Ibu Ani Dwiastuti. Biarlah kedua keluarga besar boleh senantiasa ada dalam kelimpahan sukacita. Mereka boleh dipersatukan lewat pernikahan kedua anak-anak terkasih, dan biarlah kerukunan kedamaian juga Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kedua keluarga besar. Dan di dalamnya kami boleh senantiasa mengucap syukur hanya kepada Tuhan yang boleh menyertai kehidupan setiap kami. Kami bersama-sama bersyukur juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang boleh hadir saat ini menjadi saksi dari pernikahan Elon dan juga Fani. Biarlah Tuhan juga merahmati kami dengan kesehatan, kekuatan, cinta kasih, sehingga di dalamnya sebagai jemaat kami boleh senantiasa mendukung, kami boleh senantiasa menopang saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ialah kami pun berdoa untuk setiap hal yang boleh kami upayakan dalam keseharian kami, biarlah Tuhan yang boleh senantiasa memberkatinya. Kami juga telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas setiap cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Maka terimalah persembahan ini dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, dan di dalamnya kami boleh terus mengingat bahwa diri kami hadir untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Biarlah juga Tuhan yang menyertai setiap mereka yang mengelola persembahan ini agar boleh menjadikannya sebagai satu hal yang bermanfaat bagi pelayanan kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kiranya Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab turut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mengakhirinya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian penutup Kidung Jemaat 318 bait pertama. Nah
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan selamat. Amin. Silakan duduk saat teduh bagi kita sekalian. Ibadah pemberkatan nikah Elon Deon Marpaung dan Fanny Priscilla telah selesai kita laksanakan. Dan dalam rangkaian ini masih ada beberapa acara yang akan kita lanjutkan, yaitu sungkeman, sambutan-sambutan, ucapan selamat, foto bersama, dan diakhiri nanti dengan doa penutup. Untuk yang pertama, sungkeman. Sungkeman akan dipandu oleh Penatua Elmaria Bairsadi. Rasa terima kasih kedua mempelai kepada orang tua yang sudah memelihara dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang dari sejak kecil hingga dewasa, bahkan sampai memasuki pernikahan. Sebagai permohonan doa restu dari kedua mempelai yang memulai kehidupan berumah tangga sebagai suami istri, restu dan doa orang tua akan mengiringi langkah dan perjalanan pernikahan kedua mempelai. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Agar lanjut tubuh
setetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan kita yang maha baik, yang mana dalam acara besar kita hari ini, dalam pernikahan Elon dan Fani, secara cuaca cukup sangat baik sekali ya, saya bilang ya. Sebelum membuka kata sambutan, saya ingin mengikuti tradisi kampung sawah. Belum Pak, yang dimulai dengan pantun. Pantun ini saya bukan buat sendiri, saya minta tolong dibuatkan oleh rekan Panatua, karena saya nggak bisa buat pantun, tapi membacakannya saya bisa. Begini pantunnya. Ke Jatiasih beli pepaya, ke pasar ikan bawa rambutan. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Satu aja ya. Jangan, nggak ngerti Pak. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Bapak Pendeta William yang sudah bersedia memberikan pelayanan dalam pemberkatan nikah Elon dan Fani. Demikian juga kepada Pak Pendeta Yoga dan Ibu Pendeta Dinas. Lalu yang terhormat juga kepada rekan pelayanan Majelis Jemaat yang sudah membantu ya berjalannya semua acara ini. Begitu juga kepada rekan-rekan sepelayanan yang lain. Yang terhormat kepada orang tua keluarga mempelai Pak Heriadi dan keluarga Marpaung. Dan yang saya cintai dan sayangi kepada kedua mempelai yang sangat berbahagia hari ini. Saya juga mau sampaikan rasa hormat saya kepada seluruh hadirin yang sudah meringankan langkahnya untuk menghadiri acara berbahagia kita hari ini. Kami atas nama seluruh majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia Elon dan Fani, karena setelah tadi Pendeta William meletakkan pemberkatan tangan di kalian, kini kalian sudah sah menjadi keluarga. Jadi kalau kemarin waktu pacaran ada panggilan sayangnya mah belum sah, kalau ini udah sah. Saya nggak tahu nih apa panggilan sayangnya, dimulai dengan adik dan abang, ya, baru nanti setelah punya momongan, baru ke papa dan mama, ya. Saya mengalami itu, gitu loh. Ada perubahan-perubahan, panggilan setelah kita memasuki tahap-tahap dalam berumah tangga. Saya sangat happy ya membaca ayat Alkitab kalian, ayat Alkitab, kutipan Alkitab kalian di undangan. Ini tentu harus sebagai pengingat bagi rumah tangga kalian yang tertulis di Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, apapun alasannya kecuali kematian, ya. Baik, nasihat saya, bukan nasihat ya, mungkin sharing saya untuk kedua mempelai. Membangun rumah tangga itu kalau kata orang, ada yang bilang gampang, saya bilang mah enggak. Terus ada yang bilang juga susah, tapi saya bilang juga enggak. Kenapa? Ternyata membangun rumah tangga itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah kenapa? Karena dua pribadi yang harus menjadi satu. Nah, dua pribadi ini tentu di awal-awal
Ya kalau kata orang tua saya dulu mah di 5 tahun pertama badainya ada, ya badainya ada, itu cukup lumayan juga badainya. Ya, setelah melalui tahap pertama itu tentu nanti kalau sudah dikaruniakan Tuhan momongan akan ada masuk ke badai selanjutnya dan begitu selanjutnya, karena memang kehidupan ini memang sudah ditakdirkan seperti itu. Nah, yang penting menjadi catatan adalah dalam membangun rumah tangga itu, ketika persoalan datang tidak perlu saling melemparkan kesalahan dan mengatasinya secara bersama-sama, tentu dengan pikiran yang dingin ya, kepala yang dingin kalau kata orang. Dan yang paling penting, jangan lupa sertakan Tuhan di setiap permasalahan. Permasalahan itu bisa bahagia, sukacita, dan bisa juga tentu ribut-ribut kecil ya. Wajar dalam rumah tangga ada ribut-ribut kecil. Saya udah ngalamin. Dulu waktu saya dikasih kata sambutan juga, ribut kecil gimana sih? Oh ternyata saya udah ngalamin. Nanti Elon, Tani juga akan ngalamin tentunya. Kalau kalian melibatkan Tuhan, percayalah persoalan apapun itu akan teratasi. Seperti tadi lagu yang disampaikan oleh Kompri dan KPP ya. Kalau dari Kompri yang menjadi rapnya tadi apa? Bertekunlah dan setia kepada Tuhan, hadirkan Dia di setiap pergumulanmu, tetap berdoa setiap saat agar kasih-Nya melindungimu. Nah, kalau KPP tadi seperti itu ya udah kalian dengarkan. Lalu tentu harapan saya untuk kedua orang tua, tentunya kami sebagai majelis ya, kiranya doa restu ayah dan bunda ya kedua orang tua adalah berkat yang sangat istimewa bagi kedua mempelai. Kawal setiap langkah Ananda berdua dengan doa yang tulus tanpa jemu-jemu. Nasihati keduanya dengan sabar, bimbing hidup rumah tangga mereka dengan teladan kasih, karena kapanpun kasih dan teladan yang baik dari orang tua tak akan pernah hapus dimakan waktu. Itu akan jadi bekal dalam perjalanan rumah tangga kedua Ananda kita tercinta. Ya, kalau boleh saya mengutip rap lagunya yang dipopulerkan trio Alexis. Ya, ada lagunya itu Burju Marsimatua judulnya. Oh iya, maaf saya lupa untuk menyapa Horas keluarga Marpaung. Ya. Saya lupa tadi di awal ya, karena saya purba. Jadi karena saya purba ada kewajiban tadi dalam hati kecil saya harus menyapa dengan Horasnya ini. Tapi mohon maaf saya terlupa di tengah perjalanan saya ingatnya. Ya. Nah, lagunya itu begini, nggak usah saya nyanyikan mungkin ya, atau mungkin boleh saya nyanyikan lah. Enggak, rapnya doang. Nah. Tubuhan lak dainang tubuh sikoru, tubuhan anak koinang tubuhan boru, asa marlu gamahamu disada solu gitu ya. Jadi itu adalah sebenarnya doa harapan orang tua untuk keluarga ya, kepada Tuhan permohonannya kiranya cepat diberi momongan nantinya, karena itu merupakan satu harapan orang tua tentunya, begitu ya. Ya, mohon doa restu tentunya juga dari undangan yang hadir, karena doa restu kita sangat diharapkan. Kehadiran kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tempat ini merupakan satu bentuk peran serta dalam kerinduan kedua Ananda terkasih kita dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kami sangat berterima kasih untuk itu. Akhirnya kata sambutan ini harus saya tutup karena kita harus saya tutup
Karena tadi kita mengucapkan syukur di awalnya kepada Tuhan, tentu kembali kita menutupnya dengan panjatan puji syukur juga kepada Tuhan kita, Tritunggal Allah kita, yang sudah berkenan memberkati semua proses acara ini berjalan dengan baik. Teristimewa kembali kepada kedua mempelai dalam menggapai keluarga bahagia harapan bersama. Demikianlah kata sambutan kami. Jika ada ucapan kiranya yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena tadi saya buka dengan pantun, boleh dong saya tutup dengan pantun, walau bukan saya yang buat ya. Bang Mamat ke Pasar Baru, beli bakpia di Harmoni sama minyak telon. Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia Fani dan Elon. Shalom. Shalom. Horas. Kalau tadi ada Pajen Purba, kembali dengan saya dari kakak iparnya Fani, saya Marga Siregar. Just info aja ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William Alexander, Bapak Pendeta Pak Yoga Willy Pratama, kebalik ya, Ibu Pendeta Dina Esarina, dan Bapak Ibu Majelis Jemaat yang saya hormati. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini untuk keluarga kami. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih juga untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya sebagai wakil keluarga untuk menyampaikan kata sambutan. Kami dari keluarga besar kedua mempelai mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan dari mulai pembinaan sampai pada pelaksanaan pemberkatan nikah saat ini bagi kedua mempelai, yaitu saudara Elon dan saudara Ivani. Kiranya apa yang telah diterima oleh anak atau adik-adik kami ini dapat mereka renungkan dengan baik untuk mereka lakukan dalam kehidupan rumah tangga mereka yang akan mereka jalani. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pengisi paduan suara dari Kompri dan KPP, paduan suara yang sangat indah, yang telah menyampaikan puji-pujiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk kedua mempelai saudara Elon dan saudari Fani, kini kalian sudah resmi jadi suami istri. Hidup berumah tangga itu gampang-gampang susah ya. Saya juga masih belajar juga. Jadi banyak dinamika persoalan yang nanti akan kalian hadapi. Jadi bila kalian membawa egoisme masing-masing, pasti kehidupan rumah tangga akan sulit dijalani. Kuncinya sih saling ngalah aja. Jadi kalau ada yang marah duluan, sebisa mungkin ya mengalah. Tapi biasanya mengalah itu cowok ya. Cowok duluan yang mengalah biasanya. Tapi saling mengerti aja. Gitu. Andalkan Tuhan dalam segala pergumulan hidup kalian, karena cuma Tuhan satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan. Dan ingat, di tengah kesibukan kalian dalam rumah tangga, jangan pernah tinggalin Tuhan. Dalam bahtera kehidupan yang baru dan pergumulan hidup pasti akan kita jumpai, besar kecil persoalan yang kalian hadapi nanti, hendaknya kalian serahkan kepada Tuhan. Jalanilah bahtera kehidupan kalian yang baru ini dengan penuh cinta kasih dan selalu bersandar pada Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengundang Bapak Ibu jemaat semua, Bapak Penatua, Bapak Bunyi ketukannya, sungguh seru. Pengantin tersipu malu, wajar aja karena masih baru. Satu lagi boleh ya? Ada si buta keluar dari goa. Serem banget ya.
sambil ditemani monyet bertiga. Kuucapkan segala doa agar kalian berbahagia berumah tangga. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Nothing's gonna change.
Tuhan.